Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah berbicara kepada Nabi Musa di lembah suci, Musa masih memegang tongkat yang selalu ia bawa selama perjalanan. Tongkat itu sudah biasa menemaninya berjalan di padang pasir dan membantu menggembala ternak. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ini tongkatku, aku menggunakannya untuk berjalan dan membantu menggugurkan daun untuk ternakku." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Nabi Musa pun menuruti perintah tersebut. Namun sesaat setelah tongkat itu jatuh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang bergerak sangat cepat. Gerakannya begitu nyata hingga membuat Nabi Musa ketakutan dan langsung berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang. Saat itulah Allah berfirman kepada Nabi Musa agar tidak takut dan memintanya mendekati ular tersebut. Dengan penuh rasa takut, Nabi Musa akhirnya memberanikan diri memegang ular itu. Tetapi begitu tangannya menyentuhnya, ular tersebut langsung kembali menjadi tongkat seperti semula. Peristiwa itu menjadi salah satu mukjizat pertama yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa belum menyadari bahwa tongkat itu nantinya akan menjadi tanda kebesaran Allah di hadapan Firaun dan seluruh rakyat Mesir. Setelah memperlihatkan mukjizat tongkat kepada Nabi Musa, Allah menunjukkan mukjizat lain yang tidak kalah mengejutkan. Allah memerintahkan Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Tidak ada yang terlihat aneh saat itu. Namun ketika Musa mengeluarkan tangannya kembali, tangannya memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu bukan api dan bukan pula sihir seperti yang biasa dilakukan para penyihir Mesir. Itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai tanda kekuasaannya. Setelah menunjukkan kedua mukjizat tersebut, Allah memerintahkan Musa kembali ke Mesir untuk menghadapi Firaun, penguasa yang terkenal sangat kejam dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Padahal Musa tahu, Mesir adalah tempat yang sangat berbahaya baginya. Dulu ia pernah melarikan diri dari negeri itu. Tetapi kali ini Musa tidak kembali sebagai orang biasa, melainkan sebagai nabi yang membawa mukjizat dari Allah. Saat Allah memerintahkan Nabi Musa kembali ke Mesir, Musa sebenarnya merasa sangat takut. Bukan tanpa alasan, bertahun-tahun sebelumnya, Musa pernah tidak sengaja membunuh seorang laki-laki di sana hingga akhirnya ia melarikan diri meninggalkan Mesir. Karena itulah Musa berkata kepada Allah bahwa ia khawatir jika kembali, penduduk Mesir akan membunuhnya. Namun Allah menenangkan Musa dan memastikan bahwa dirinya akan selalu berada dalam perlindungannya. Allah juga memerintahkan saudara Musa, yaitu Nabi Harun, untuk mendampinginya dalam menghadapi Firaun. Kemudian Allah memberikan perintah yang sangat besar kepada Musa dan Harun. Pergilah kepada Firaun, sungguh, dia telah melampaui batas. Perintah itu bukan hal yang mudah. Firaun adalah penguasa paling kuat di Mesir dan dikenal sangat kejam. Bahkan ia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Tetapi sejak saat itu, Nabi Musa mulai berjalan menuju istana orang yang dahulu pernah ingin membunuhnya. Kali ini bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai utusan Allah. Saat Nabi Musa datang ke istana Mesir untuk menyampaikan perintah Allah, Firaun justru menertawakannya. Firaun mengingatkan Musa bahwa dulu dirinya dibesarkan di istana Mesir sejak kecil. Firaun berkata, "Bukankah kami yang merawatmu dahulu?" Ia mencoba membuat Musa merasa rendah dan tidak pantas menentangnya. Namun Musa tetap menyampaikan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mendengar perkataan itu, Firaun menjadi sangat marah. Selama ini ia dikenal sebagai penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tertinggi dan memerintahkan seluruh rakyat Mesir untuk menyembahnya. Meski berada di hadapan penguasa paling kejam saat itu, Nabi Musa tidak merasa takut. Di depan istana, Musa menunjukkan mukjizat tongkat yang Allah berikan kepadanya. Namun Firaun menolak mempercayainya. Ia malah menuduh Musa hanyalah seorang penyihir. Karena itulah Firaun kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh Mesir guna menghadapi Musa dalam sebuah pertarungan besar yang akan disaksikan banyak orang. Pada hari yang telah ditentukan, Firaun mengumpulkan seluruh rakyat Mesir untuk menyaksikan pertarungan antara Nabi Musa dan para penyihir terbaik kerajaan. Firaun ingin mempermalukan Musa di depan semua orang dan membuktikan bahwa mukjizat Musa hanyalah sihir biasa. Ketika pertarungan dimulai, para penyihir melempar tali dan tongkat mereka ke tanah. Dengan sihir yang mereka lakukan, benda-benda itu terlihat seperti ular yang bergerak ke segala arah.
Banyak orang yang menyaksikan menjadi ketakutan. Bahkan Nabi Musa sempat merasa gentar melihat apa yang terjadi di hadapannya. Namun Allah menenangkan Musa dan memberitahunya agar tidak takut karena kebenaran pasti akan menang. Lalu Musa melempar tongkatnya. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang langsung menelan seluruh tipu daya dan sihir para penyihir. Seluruh tempat menjadi gempar. Orang-orang yang menonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tetapi yang paling terkejut justru para penyihir itu sendiri. Mereka langsung sujud karena sadar bahwa apa yang dibawa Nabi Musa bukanlah sihir manusia, melainkan mukjizat dari Allah. Setelah menyaksikan tongkat Nabi Musa menelan seluruh sihir yang mereka tunjukkan, para penyihir kerajaan langsung sadar bahwa itu bukanlah sihir biasa. Mereka adalah orang-orang yang paling memahami dunia sihir, sehingga mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Musa mustahil dilakukan manusia. Tanpa ragu, para penyihir itu langsung bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Mendengar hal itu, Firaun menjadi sangat marah. Orang-orang yang seharusnya membela dirinya justru berbalik mengikuti Musa di depan seluruh rakyat Mesir. Firaun kemudian mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, bahkan menyalib mereka sebagai hukuman. Namun yang mengejutkan, para penyihir itu sama sekali tidak takut. Mereka tetap mempertahankan keimanan mereka meskipun nyawa menjadi taruhannya. Padahal beberapa saat sebelumnya mereka hanyalah penyihir kerajaan yang datang untuk mendapatkan hadiah dari Firaun. Tetapi setelah melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri, mereka rela kehilangan segalanya demi beriman kepada Allah. Karena terus menolak dakwah Nabi Musa dan tetap berlaku sombong, Allah mulai menurunkan berbagai azab kepada negeri Mesir. Kehidupan yang sebelumnya tenang perlahan berubah menjadi kacau. Air sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka berubah. Hama mulai menyebar kemana-mana. Katak memenuhi rumah dan tempat-tempat mereka hingga membuat rakyat Mesir merasa terganggu dan ketakutan. Setiap kali bencana datang, Firaun selalu meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah agar azab tersebut diangkat. Firaun bahkan berjanji akan membiarkan Bani Israel pergi jika bencana itu dihentikan. Namun setelah keadaan kembali normal, Firaun justru mengingkari janjinya dan kembali bersikap sombong seperti sebelumnya. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari secara diam-diam. Tetapi saat mereka pergi, ada sesuatu yang belum mereka sadari. Firaun dan pasukannya sedang mengejar mereka dengan cepat dari belakang.